disyariatkan oleh agama Islam. Nggak ada beban kewajiban. Tidak wajib sholat selagi belum balik. Namun awas, hati-hati, ini yang kadang-kadang tidak dilanjutkan. Anak kita sebelum balik, sebelum usia 9 tahun keluar mani, maka dia belum mendapatkan beban kewajiban. Tidak wajib baginya sholat, tidak wajib baginya puasa, tidak wajib kalau perempuan menutup aurat, tapi harus paham, tidak wajib bagi dia. Tapi bagi orang tua wajib kita mengajari dia melakukan sholat, wajib kita mengajari dia menutup aurat. Tidak wajib bagi dia, tapi wajib bagi kita, bagi orang tua atau siapapun yang mengasuhnya untuk mengajari anak tersebut melaksanakan kewajiban yang telah disyariatkan oleh agama dan menjauhi larangan atau keharaman yang dilarang oleh agama. Jadi kalau ada anak kecil tidak sholat umur 7 tahun ke atas kok tidak sholat, anak tidak dosa, tapi yang dosa orang tuanya. Kenapa tidak mengajarinya? Sehingga namanya belajar sholat, anak kecil umur 7 tahun bagaimana kalau sholat? Kadang-kadang sholat noleh sana noleh sini, jalan sana jalan sini, nggak apa-apa. Termasuk kewajiban menutup aurat. Ini ada orang salah paham, dipikir kalau anak belum balik tidak wajib menutup auratnya, maknanya tidak usah menutup aurat. Bukan. Memang anak gadis kita yang belum haid dan belum keluar mani di usia 9 tahun, memang bagi dia tidak wajib menutup auratnya, tapi wajib bagi orang tua untuk mengajarinya menutup aurat di saat usia 7 tahun. Dikiaskan dengan sholat, muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'in, ajari anakmu sholat waktu mereka masuki umur 7 tahun. Dikiaskan, disamakan dengan sholat segala bentuk kewajiban dan segala bentuk larangan. Jadi anak kita mulai kita dandan dengan baju yang menutup aurat mereka di usia 7 tahun. Biarpun kadang-kadang dilepas masih gerah, kepanasan, namanya anak kecil, diingatkan lagi terus. Dan caranya pun yang lembut, yang indah, bukan main bentak, bukan main paksa, karena memang belum wajib bagi mereka. Termasuk puasa pun harus kita ajari, sahur bersama, biarpun ternyata jam 8 sahur lagi, jam 8 pagi minta sahur lagi. Dibahasakan dengan bahasa puasa agar dia tidak bebas makan di siang hari, tidak menghormati Ramadan. Maka wajib bagi kita sebagai orang tua untuk mendidik mereka hal-hal yang wajib, biarpun bagi mereka belum wajib. Suatu ketika ada seorang ustadz, semoga Allah mengampuni kami dan mengampuni dia. Dia membawa anaknya umur 10 tahun, perempuan, sepertinya memang belum haid. Karena waktu tanya, ini anaknya Ustaz. Rupanya di balik pertanyaan ini Ustaz ini cerdas, paham. Kami tidak sekedar menanya tentang anak, tapi mungkin kami akan komentar kenapa anaknya tidak pakai kerudung. Rupanya sang Ustaz itu selam jawab, iya ya Bu ya, ini anak saya. Dia tambah, masih belum balik dia. Justru di saat beliau berkata masih belum balik, berarti salah paham. Dipikir kalau belum balik tidak wajib menutup, karena ketanyaan pakai baju pendek dia. Umur 10 tahun pakai baju pendek, anaknya seorang ustadz. Dari bahasanya belum balik Bu ya, berarti dia salah paham. Memang dia selagi belum balik tidak wajib dia untuk menutup auratnya, tapi orang tua wajib menutupi auratnya. Harus paham makna ini. Sehingga yang dosa orang tuanya. Biarpun anak Anda belum balik, Anda wajib mengajarinya menutup aurat dan hal-hal kewajiban yang lainnya. Dilatih. Kalau anak 7 tahun 8 tahun biasanya gerah, dilepas, disuruh pakai lagi, dilepas dengan kelembutan. Termasuk mengajari puasa pun yang indah, jangan dipaksa. Awas ya, tidak puasa nanti dipukul, nggak boleh. Suruh puasa suka-suka karena dia belum wajib. Kalau ternyata di siang hari dia tidak mampu, berbuka, bukanya duluan, tapi nanti puasa lagi. Kalau bahasa kita ini puasa beduk ya, puasa anak kecil. Itu namanya latihan puasa. Ada, menurut orang dulu tuh ada. Kakek moyang kita mengajari istilah-istilah semacam itu. Biarpun tidak ada puasa yang sesungguhnya seperti itu. Baik, kemudian bagi seorang anak yang belum balik, jika melakukan keharaman dikarenakan orang tuanya tidak mengajarinya untuk menjauhi keharaman, maka orang tuanya tersebut yang menanggung dosa. Jadi kalau ada anak kecil melakukan dosa keharaman, bagi dia tidak dosa, dia ahli surga. Tapi orang tua yang membiarkan dosa, segala dosa,
Ini jangan sampai salah paham, ini orang tuanya ini cerdas-cerdas bodoh ya. Nak, mumpung kamu belum balik, sana nyuri sana yang banyak. Lah ini yang nyuruh bapaknya. Memang sang anak tidak dosa, tapi bapaknya ini bodoh. Bodoh-bodoh pinter, pinter-pinter bodoh. Mumpung kamu belum balik, kamu kan belum dosa. Nyuri, mabuk, zina, begitu. Naudzubillah, enggak. Maka bagi orang tua tetap wajib mengajarinya untuk melakukan kewajiban dan mengajarinya untuk meninggalkan keharaman. Lanjut yang ketiga, bagi anak yang sudah balik akan berdosa jika tidak melakukan kewajiban yang telah disyariatkan oleh agama. Jika dikarenakan orang tuanya tidak mengajarinya, maka orang tua tersebut juga ikut menanggung dosanya. Ada orang berkata, seolah-olah Pak, kalau sudah balik orang tua mah bebas, itu urusanmu. Biasanya ada kalimat begitu. Kamu itu tanggung orang tua kalau masih kecil, selagi belum balik. Kalau sudah balik, orang tua mah bebas. Tidak bisa dong. Anda sebagai orang tua akan terbebas dari dosa yang dilakukan oleh anak-anak Anda jika Anda telah mendidik dengan benar kepada anak-anak Anda. Tapi kalau seorang ayah tidak pernah mendidik anaknya, kemudian sang anak melakukan keharamannya, maka dosanya akan ditumpangkan kepada sang ayah karena ayah telah tidak mendidiknya. Maka alangkah ruginya kita yang berdosa, anak kita ternyata juga mendapatkan dosa karena kita telah tidak mendidik anak-anak kita. Maka pentingnya kita memilihkan pendidikan untuk anak-anak kita. Baik, ini mungkin sampai di sini saja dulu insyaallah, karena kebetulan kemudian setelah ini kita akan bicara tentang panjang tentang tanda-tanda balik tadi. Kita akan menjelaskan tentang cairan yang keluar dari manusia, ada yang tanda-tanda balik dan lain sebagainya, tentang air mani kemudian atau yang lainnya, insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang insyaallah.